ikan mas goreng ame sambal terasi tuh. Pinter lo. Gue juga suka nih. Ring, lu apa sih yang kagak suka? Bentar ngambil kerupuk dulu. Emang kita punya kerupuk, Bang? Ya boleh beli. Gue taruh di lemari. Masya Allah. Ada di sini. Stres gue punya bini kayak begini. Cobek setrikaan terus itu hancur dah. Ya. Hancur tuh. Ya. Ikannya mana? Neng, ikan gorengnya yang sisa satu udah gue simpen di lemari, bakal sahur. Kuncinya gue pegang. Jadi saudara-saudaraku, bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Justru sedekah itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Terkadang saudaraku, balasan Allah atas amal itu pun dapat kita nikmati selagi kita masih berada di dunia. Contohnya ini, adik kita Yusuf bin Sanusi. Amalnya kelihatannya masih belum jelas. Mendengar ceramah saja dia nggak tenang. Kata Haji Nasir, kalau kita banyak sedekah, hidup kita bakalan tenang. Iya, kalau yang orang kasih sedekah itu kan orang banyak duit. Terang aja hidupnya tenang. Berarti kalau kita banyak duit, hidup kita juga tenang, ya kan, Mak? Ya makanya orang yang banyak duit itu mestinya kasih sedekah ke kita, biar kita juga hidupnya tenang. Mak, bukannya saya nggak setuju kata emak, bukan juga saya mau ngajarin, tapi maaf, kata Haji Nasir, kita wajib bersedekah. Kalau bisa dengan sesuatu yang kita sayangi, sebab sedekah dan zakat kita itu nanti bisa membersihkan diri kita sama harta kita. Kalau bisa, ya kan? Harta kita mana yang mau dibersihin? Hartanya ini nih, bajanya si Urin. Bajai Bang Juri udah ada yang bersihin, si Ucup, Pan. Bukan itu. Iya kok. Duluan, Pak, Cup, bajai abang lo yang bersihin kan? Emang nggak ngerti dah. Halo? Orang gimana sih? Lo masuk pintu ditutup. Maaf bang, Oni nggak tahu kalau abang mau langsung masuk kamar. Sakit ya? Bukan cuma sakit. Hidung gue nih jadi mendem. Mendem? Bukannya udah lama hidung abang mendem. Kacau sekarang. Iya, Mak. Ngampe sih lu bengong? Gue nggak marah beneran. Hidung gue emang mendem dari sononya. Lagian siapa yang mikirin hidung abang? Udah nasib oneng punya laki hidungnya mendem. Cuman inget ame omongannya sama khotbahnya Haji Nasir.
Ya udah, kita belum mampu sedekah banyak. Kalau sedekah tuh semampunya, ikhlas lillahi ta'ala. Tuh. Bang. Oneng punya usul, Bang. Enggak. Kalau lu punya usul, gua nggak mau ikut campur. Dengerin apa? Ya, apa? Nih, kan Masjid Al-Ikhlas nitip kotak amal 2 tuh ya. Bagaimana kalau yang satu taruh di salon Oneng, yang satu lagi taruh di bajai abang? Usul lu bagus. Oneng nggak on kan? Enggak. Yuri, kok narik? Iya, Mak. Gimana? Tolong dong, gue nitip beliin pisang. Mau bikin kolak ntar sore buat buka. Iya, ntar Juri beliin. Tolong lu beli yang segini nih, yang setandan ya. Gue mau bagiin tetangga. Nggak salah nih, Mak. Ngimpi kali gue ya? Tumben. Mana ya? Di situ nggak pas, Neng. Orang mana bisa lihat. Ngadep sini lagi tulisannya. Kurang pas. Di sini aja. Orang setengah jam mantengin kaca, kebangetan kalau kagak ngelihat kotak amal. Deh, ini. Kenapa, Bang? Kelihatannya repot banget. Ini mau masang kotak amal gimana ya supaya kenceng? Ikat aja pakai kawat. Bener juga. Mau kemana? Ada urusan sebentar. Bentar aja dulu, lu cariin kawat juga. Bentar, Cuk. Heran lu. Pegangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Oneng, bukannya saya pagi-pagi mau gangguin Pak Oneng, Iya. tapi saya mau masak. Mau masak kok kesini? Emang nggak bisa masak di rumah sendiri, Pominah? Pak Oneng, bukannya saya nggak bisa masak sendiri, tapi saya perlu panci besar. Mau minjem panci gede? Ya kita kagak punya, Pominah. Orang kemarin aja tuh waktu mau ada pengajian di sini kan emak masak banyak ya. Nah, untuk kita minjem panci sama orang. Maaf Pak Oneng, itu panci saya yang emak pinjem seminggu yang lalu. Ada apaan lu, Bina? Maaf Mak, bukannya saya nggak mau minjemin emak, tapi pancinya mau saya ambil dulu. Oh, lu mau masak-masak. Emang di rumah lu ada acara apaan? Maaf Mak, di rumah saya nggak ada acara apa-apa, tapi saya mau bawain masakan enak buat saudara sepupu saya yang kaya. Nih, Pak, makasih ya. Pak, emangnya kalau mau ke rumah orang kaya mesti bawa makanan yang enak-enak ya? Maaf Pak Oneng, bukannya saya sombong, bukan juga saya minder, tapi kalau saya ke sana nggak bawa apa-apa, saya malu. Ntar dikira minta sedekah. Kalau dikasih sedekah, terima aja. Maaf Mak, daripada terima sedekah, lebih baik kita memberi. Pahalanya banyak sekali.
Emangnya pahala Pomina udah banyak ya? Maaf, kalau saya belum banyak bersedekah. Tapi kalau saudara saya yang kaya itu, Oh, iya? sedekahnya udah banyak. Dulu dia miskin, kayak emak gini, tinggal sama anaknya. Enak aja lu, ini rumah gue. Enak aja lu. Bang, nih kawatnya. Tumben lu pinter. Ngomong dari mana kawat? Yusuf bin Sanusi. Akhirnya bisa ambruk begini. Siapa sih yang iseng nyopotnya nih ke tangan? Sekarang kita mulai sumbangan perdana. Ngapa lu liatin? Yang penting bukan nominalnya, bukan nilai uangnya, ikhlasnya. Ngerti? Bang, Hah? ini nih bang, saya mau bayar utang abang yang kemarin. Ya udah sini. Loh, aku lo tau situ? Ya, sama aja. Ini kan kotak abang. Saya bayar utang sekalian beramal, ya nggak? Amal nenek moyang lo. Lu kira nih kotak amal dompet gue? Ya utang, amal ya amal. Lu belum lunas. Maaf, Mak. Saudara saya itu dulu miskin, tapi alhamdulillah dia rajin sedekah. Makanya benar kata Haji Nasir semalam, banyak sedekah orang bisa kaya di dunia dan di akhirat. Kalau kata Oneng sih mendingan kayak di dunia. Kalau di akhirat susah, kagak bisa belanja. Di sono kan kagak ada mall. Saudara lu tuh kaya banget ya. Maaf, Mak, kaya banget sih enggak. Tapi dia cuman bisa bangun masjid, bikin panti sosial buat anak yatim piatu, sama bikin panti buat orang jompo. Kamu dapat uang berapa? Itu udah 200 sebagai. Waalaikumsalam. Iya. Nih tuh, hati-hati jangan sampai Assalamualaikum, isi Bu. 10 Mak, ada yang datang tuh, Mak. Tolongin Oneng nanggung nih. pagi-pagi udah ngamuk. Mendapatkan jangan bersedih, jangan berdoa, mohon padanya dalam berdoa. Nih, kesini lagi potong ujungnya biar rapi ya. Seorang istri ku merasa Maaf, saya nggak ngimpi ini. Stop, sini aja bang. Stop. Loh, kok cuma 5.000? Kan janjinya 10.000. Ya kan saya udah bayar 10.000, abang sudah pegang 5.000. 5.000 lagi mana? Ini saya masukin kotak. Ya nggak bisa dong, itu namanya saya yang nyumbang. Ah, enggak. Sini 5.000 lagi. Oh, nyumbang sih pakai ongkos gue. Oke. Maaf, Mak.
bukannya saya bosan, bukan juga saya nggak mau lama-lama di sini. Tapi maaf, Sahili di rumah sendirian, jadi saya harus pulang. Lu mau kemana? Maaf, kabur, tapi saya mau pulang. Mau pulang, mau masak ya? Ya bagus. Entar dulu. Ya, tunggu gue ya. Pok, makasih ya pancinya, maaf kelamaan. Nih, gue punya gorengan tempe buat buka puasa ntar sore. Lu sama Sahili pasti suka. Maaf, Mak, bukannya saya nggak suka tempe goreng, tapi maaf, saya heran, Mak kok baik sekali. Jangan heran. Kita kalau sama tetangga mesti saling bantu membantu. Iya, benar. Iya kan, Om? Saudara kita yang paling dekat siapa? Kan tetangga. Oh iya. Iya. Maaf, betul kata emak. Tapi maaf, bukannya saya nggak mau dikasih apa-apa lagi, tapi saya mau pulang dulu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lagi ada proyek? Nggak ada, Pok, sepi. Lu kapan ada proyeknya? Mak, tadi pagi tuh hampir ada proyek gede, Mak. Tapi udah keduluan sama yang punya proyek. Proyek apaan, Cup? Semalam kan ada angin gede. Iya. Nah, genteng rumah Pak RT itu melorot. Begitu saya mau betulin, udah dibetulin sama Pak RT dulu. Mau mana, Neng? Saya nggak mau kemana-mana. Bang, ada receh nggak? Saya mau nyumbang. Masih pagi begini mana ada recehan. Makanya saya mau nyumbang. Tapi saya minta kembaliannya. 25.000. Ini dah. Bang, sekarang saya tukar yang ribuan 5.000. Ada gak? Kan saya udah bilang ada recehan. Ya udah. Kalau gitu saya nggak jadi nyumbang. Mau nyumbang apa mau nuker? Ini ada proyek lebih hebat lagi nih, Cup nih. Mau nggak lo? Mau, Mak. Proyek apaan? Asik. Ya, lu ke warung Haji Nasir, lu beli gula merah. Lu bikin kolak. Kembaliannya lu ambil seceng. Iya, Mak, iya, Mak. Ceng. Kehamitan. Mak, bener nih. Kembaliannya seceng buat Ucup. Iya, udah cepetan pergi sana. Iya, iya, Mak. Cap, gue gope. Beneran. Boleh nih bang, pisangnya bang. Berapa nih satu tandan? 25 bang. Ah, mahal banget. Enggak bang. 20 ya? Boleh deh bang, boleh. Ini Bang. bang. Ini. Iya. Ini bang. Pokoknya ini semua salah ayah. Coba kalau ayah mengabulkan semua permintaan Rumi. Kalian begini jadinya ya. Iya, Ma, iya, ayah salah. Tapi kalau memang dia diculik, apa hubungan dengan permintaan Rudi coba? Sabar, Mas, sabar. Kenapa tuh laki bini ribut? Udah dari tadi bang. Anaknya hilang. Kayaknya sih diculik bang. Oh, Kagak ada yang lihat. udah ya punya anak bang. Iya. Cukup ya? Iya. Makasih bang. Yuk. Mak. Udah, Cup. Nih, Pok, gulanya, Mak. Makasih ya,
ya, Cup ya. Udah beliinnya? Iya nih, Mak. Ya udah, nanti sore lu kesini ya. Kita makan kolak. Iya, Mak. Sini, udah buka, Mak. Siapa yang nyuruh lu buka puasa di sini, ye? Makan nyuruhnya makan kolak. Ya udah sono pulang tuh sore kesini makan kolak. Iya, Mak. Udah. Cup. Gue lihat lu punya duit, sih cek. Oh, mau pinjem? Enggak, buat gue. Noh, lu isi barang dikit kotak amal. Soalnya isinya baru dikit, Cup. Tadi itu saya udah nyumbang di kotak amalnya Bang Juri. Tanya aja Bang Juri tuh. Bener kok. Ada lagi. Ngelit lu. Belas $7.000. Apaan sih? Nih amal gue hari ini udah segini nih Neng nih, no. Banyak juga Mak ya, Mama ya hari ini ya. Ini apaan nih? Coba Neng lihat. Yang ini tabel pengeluaran amal. Masih kosong. Ya? Kok tabel pemasukan? Emangnya Emak amal ngarepin pemasukan? Tenang aja Neng, tenang. Belum waktunya. Emak ngarepin balasan kalau Emak amal gitu. Nih Neng, segala sesuatu yang baik itu amal atau dosa, itu pasti ada balasannya. Iya sih Mak. Tapi kan kalau kita amal kita mesti ikhlas. Kagak boleh ngarepin balasan, Mak. Itu kan kata lu. Mak! Bilangin malu, pisang ada di bajai. Gua kebelet. Gua kebelet. Pisang kebelet? Yeh, masa pisang kebelet? Kerjain aja gua laki lu. Ya ente ya. Siapa nih? Si Juri ngangkat anak lagi. Bang Juri! Kayaknya nih bocah kabur dari rumahnya, Neng. Soalnya tadi emak sama bapaknya nyariin. Dikirain ada yang nyulik. Lagian abang apa dibawa kemari? Ntar apa yang dikirain nyulik? Emang gua tahu. Orang dia ngumpet bawa pisang. Ya udah balikin aja deh bang. Bilang aja bang kagak tahu apa-apa gitu. Balikin kemana? Jangan takut. Kita di sini nggak galak kok. Minum dulu ya. Nah, puasanya udah batal kan tadi? Makan pisang? Anak namanya siapa? Rudi, Nek. Pintar. Aduh, gue dipanggil Nenek. Iya. Rudi, saya Om Yusuf. Nah, ini Tante Oneng. Iya, Tante. Kalau yang ini Wak Bajuri. Giliran lu aja panggil Om. Gua Uwa. Nggak sekalian Kong. Rudi rumahnya di mana? Itu, Nek, di Jalan Nangka nomor 12 RT 4 RW 07. Oh, gampang kalau gitu. Nanti pulangnya diantar ya. Iya. Jalan Nangka di mana? Jalan Nangka di Jakarta Brerot. Jalan Nangka yang mana?
Itu yang dekat kereta api, Wak. Ntar pulang bareng ini ya, bareng kereta ya. Rudi, ngomong-ngomong, Rudi kenapa sih ngabur dari rumah? Apa Rudi nyasar terus kagak bisa pulang? Enggak, Rudi kesel. Soalnya ayah sama bunda Rudi gak mau ngerayain ulang tahun Rudi. Padahal kan Rudi udah bilang sama temen-temen. Ya udah, Rudi dirayainnya di sini aja. Iya. Enggak masa temen-temen Rudi udah tua-tua kayak begini. Ini. Bentar. Cuk, lu gua kasih tugas, cari informasi di mana rumahnya anak. Iya, Bang. Tumben sigap lo. Bang. Apaan lagi sih? Udah sono berangkat? Ya ongkosnya dong. Masa sekeliling Jakarta jalan kaki? Lo. Enggak. Pak, ini Mbak, kalau lihat anak saya tolong ya Mbak ya. Mas, tolong ya Mas ya, kalau lihat anak saya ya. Ini kan anak yang di rumah Bang Juri. Wah, itu pasti orang tuanya tuh. Kalau gue kasih tahu, ntar gue disangkain penculik. Terus gue dilaporin polisi lagi. Mendingan gue kasih tahu Bang Juri nih. Rudi bandel kali, makanya ayahnya kagak mau ngerayain ulang tahun Rudi. Enggak, Rudi nggak nakal. Ayahnya aja yang sering pergi-pergi. Padahal kan kalau Rudi ulang tahun, ayah katanya mau ulang tahun Rudi di restoran sama bunda. Padahal kan Rudi kangen sama temen-temen. Ya jelas aja dia kagak mau. Kalau temen Rudi kan lebih banyak. Ya ngeluarin duitnya bakalan banyak juga ya Mak ya. Tapi kan duit ayah lebih banyak. Bunda setiap habis pulang dari luar negeri beli macem-macem. Jadi ayah duitnya banyak ya. Kalau begitu. Ntar malah kita yang dikirain nyulik Rudi. Oh iya. Iya bener. Kadang-kadang lu pinter juga Neng ya. Bisa nebak pikiran orang. Ya iya, orang yang ditebak pikiran emak. Bang Juri. Apa sih? Siapa Cuk? Bener Bang, dia anak yang hilang. Alamatnya ada? Lewat telepon aja Bang. Bilang aja abang penculiknya. Jadi abang bisa minta duit tebusan. Lu mau gue di penjara? Dirumusin Ngomong ngaco aja puasa-puasa. Ini nomornya nih. Iya. 7. Masuk Cuk, masuk. Halo, iya. Saya Bajuri. Supir bajai. Ini Bu Darmawan ya? Begini Bu, anak Ibu Rudi ada sama saya. Maaf Bu, ya saya nggak tahu. Orang-orang dia naik sendiri ke bajai saya. Iya Bu. Oh aman sekarang aman. Saya jagain kok biar dia nggak pergi kemana-mana. Jadi habis maghrib. Iya kalau gitu habis maghrib saya ke sana. Bang, minta duit Bang. Ongkos ngejagain. Diam lo. Maaf Bu, saya nggak ngomong sama Ibu, saya lagi ngomong sama...
Rudi, nanti sering-sering nengokin nenek ya. Iya, Nek. Nenek nanti kesepian deh. Iya, Nek. Kalau mak kesepian ngomong aja, ntar Ucup temenin. Cepet lah ada guys. Jadi berangkat, Pak. Dadah. Neng. Neng. Angka 5 nolnya ada tuh gapat mana? Waduh, banyak banget. Tapi kalau beginian sih mana bisa dipakai belanja. Daripada kotak amalnya kosong, mendingan masukin ini aja deh. Nyari apaan, Bang? Itu cek yang semalam gue kasih mana? Kertas itu yang ada tulisan. Iya. Mana yang taruh di kotak amal? Oh, lu sih Neng keliwatan. Kenapa sih, sewot ya? Neng. Neng. Apa sih, Bang? Kotak amalnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Bang. Gini Bang, ini panitia dari Masjid Al-Ikhlas, juga panitia dari kecamatan. Iya. Sengaja datang ke sini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Bang Juri. Selamat apaan? Pak RT, di sini kagak ada yang ulang tahun. Si Rudi ulang tahun kemarin. Iya. Cuma udah dianterin pulang ke rumah orang tuanya sama Bang Juri. Begini loh Bang Juri, Pak Oneng. Setelah dievaluasi, kotak amal yang dikumpulkan oleh panitia, ternyata kotak amal keluarga Bang Juri yang nilainya paling besar. Bukan hanya di Masjid Al-Ikhlas saja, tapi di seluruh kecamatan sini. Oh, begitu. Jadi begini, atas kemauan dan tekad keluarga Bang Juri menghimbau kepada warga untuk bersedekah, maka kami akan menyampaikan penghargaan ini kepada keluarga Bang Juri. Pak RT, kalau piagam penghargaan bisa ditukar pakai duit nggak?